Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Edi Hartono dari program studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan topik mengenai stabilisasi tanah dengan geopolimer. Kita sudah tahu bahwa ada beberapa metode perbaikan tanah. Selain perbaikan tanah secara mekanis, kita juga bisa melakukan perbaikan tanah secara kimia atau menggunakan bahan kimia. Dalam hal ini yang akan saya sampaikan pada sesi kali ini adalah menggunakan geopolimer. Apa itu geopolimer? Geopolimer adalah material berbasis alkali yang dihasilkan dari reaksi kimia antara binder yang saya maksudkan di sini adalah fly ash dan alkali aktivator yaitu sodium silikat dan sodium hidroksida. Tentu tujuan dari stabilisasi itu adalah meningkatkan kekuatan tanah. Berbeda dengan modifikasi yang kita ingin meningkatkan sifat indeks dari tanah gitu ya. Dalam stabilisasi tentu kekuatan, durability-nya itu harus kita perhatikan. Mengurangi sifat ekspansif dan plastisitas dari tanah. Nah, kenapa fly ash kita pilih sebagai binder di dalam geopolimer ini? Karena fly ash itu merupakan bahan buangan atau limbah yang kerap kali menjadikan masalah gitu ya. Sehingga kita manfaatkan bahan buangan itu untuk hal yang bermanfaat, dalam hal ini adalah untuk stabilisasi tanah. Sehingga dalam ini ikut memberikan solusi alternatifnya bagi lingkungan. Nah, kelebihan dari stabilisasi dengan geopolimer tentu yang pertama tadi adalah secara lingkungan kita ikut mendukung kelestarian dari lingkungan, kemudian meningkatkan daya dukung tanah secara signifikan, ketahanan yang tinggi terhadap serangan kimia seperti sulfat, dan durabilitas dalam jangka panjang yang juga relatif cukup baik. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita melakukan stabilisasi dengan geopolimer adalah salah satunya kontrol yang ketat kalau kita akan menggunakan geopolimer. Apa itu? Molaritasnya dan rasio alkali aktivator, karena itu penting di dalam keberhasilan dalam stabilisasi. Nah, metode ini juga sensitif terhadap lingkungan, misalnya suhu dan kelembaban. Ya, itu yang kita perhatikan. Nah, memang ada satu kekurangan juga di sini bahwa penggunaan dari alkali aktivator tadi itu kalau kita lihat dari sisi biaya memang relatif masih tinggi, sehingga ini masih perlu kajian lebih lanjut di dalam penelitian. Kebetulan ini riset saya juga di bidang ini untuk bagaimana merupakan tantangan bagi kita, bagaimana menghasilkan bahan yang ramah lingkungan, bahan yang bisa secara ekonomis juga menguntungkan, artinya bisa diterima. Nah, berikutnya, tanah yang cocok untuk distabilisasi menggunakan geopolimer ini sebenarnya relatif lebar range-nya ya, banyak sekali. Tapi yang kita rekomendasikan tentu adalah tanah lempung dengan kadar plastisitas yang tinggi. Ini sangat cocok untuk tanah yang distabilisasi dengan geopolimer. Termasuk juga tanah lempung ekspansif. Tanah yang berbutir halus dengan kandungan mineral lempung seperti montmorillonite atau smectite yang sangat reaktif itu juga cocok untuk kita stabilisasi dengan geopolimer. Tapi kandungan organik dari tanahnya relatif rendah. Ya. Nah, memang kalau kita untuk tanah yang granuler seperti tanah pasir, kerikil, kita lebih rekomendasikan untuk jenis atau metode stabilisasi yang lain. Meskipun ini masih bisa dilakukan, tapi keefektifannya tidak sebaik pada tanah-tanah yang berbutir halus. Nah, ada beberapa reaksi yang terjadi pada proses stabilisasi geopolimer. Jadi, reaksi antara alkali aktivator, sodium hidroksida dan sodium silikat tadi, itu bereaksi dengan silika dan alumina yang ada di dalam fly ash. Kemudian reaksi polimerisasi, jadi monomer silikat dan aluminat membentuk struktur geopolimer. Nah, proses berikutnya adalah pengerasan, di mana geopolimer itu mengikat partikel tanah sehingga meningkatkan kekuatan tanah. Ya.
Nah, kenapa saya tekankan tadi bagaimana molaritas itu penting untuk kita kontrol di dalam proses stabilisasi menggunakan geopolimer ini. Jadi apa itu molaritas? Molaritas adalah konsentrasi larutan dari natrium atau sodium hidroksida tadi. Jadi seberapa banyak konsentrasi larutan tadi. Nah, biasanya di dalam pengerjaan ataupun ini kita rekomendasikan bahwa penggunaan molaritas atau konsentrasi sodium hidroksidanya itu antara 10 sampai 12 molar. Molaritas yang biasanya antara 8 sampai 12 itu juga masih memungkinkan ya. 8 itu masih juga mungkin cukup baik untuk meningkatkan reaksi geopolimerisasi. Namun pada molaritas yang kurang dari itu atau cukup rendah itu ya menjadi kurang optimal. Ya. Kemudian pada molaritas yang terlalu tinggi itu biasanya berefek pada retak mikro akibat pengerasan yang lebih cepat. Jadi selain molaritas tadi, itu ada juga pengaruh rasio dari alkalinya. Jadi antara sodium hidroksida dan sodium silikatnya tadi, itu perbandingan campurannya berapa. Ini juga mempengaruhi efektivitas atau keberhasilan di dalam stabilisasi menggunakan geopolimer. Jadi fungsi dari rasio atau molaritasnya itu adalah tentu meningkatkan kecepatan reaksi awal. Jadi itu kalau dominan NaOH-nya itu reaksi awalnya akan berlangsung secara cepat. Sementara kalau lebih dominan natrium silikatnya ya itu akan meningkatkan durabilitas dan hasil jangka panjang. Sehingga ini memang kita rekomendasikan dalam penelitian yang sudah saya lakukan, itu saya merekomendasikan untuk menggunakan rasio antara sodium hidroksida dan sodium silikatnya itu antara 1:2 dan 1:2,5. Nah, bagaimana tadi reaksi atau pengaruh terhadap suhu? Suhu ternyata mempengaruhi. Suhu pemeraman itu mempengaruhi proses geopolimerisasi. Suhu yang akan meningkatkan proses geopolimerisasi itu adalah antara 40 sampai 70 derajat. Sementara suhu yang rendah, kurang dari 20 derajat, itu agak memperlambat proses geopolimerisasi. Rekomendasinya kita dalam pemeraman itu usahakan pada suhu antara 30 sampai 50 derajat. Tapi pada suhu ruang juga tidak masalah gitu ya. Suhu ruang itu kan sekitar antara 26 sampai 28 derajat atau suhu di lapangan itu mungkin kisaran kalau di lapangan dalam kondisi panas bisa sampai 30-an derajat itu cukup optimal. Nah, metode pelaksanaannya tentu hampir sama dengan metode stabilisasi secara kimia yang lain. Lokasi harus dibersihkan, kita lakukan pencampuran alkali aktivator, kita campurkan dengan fly ash-nya, kemudian kita campurkan dengan tanah, lakukan pemadatan, kemudian tunggu proses reaksi pengerasan mulai dari 7 hari sampai 28 hari. Jadi kalau mau lebih baik tunggu sampai 28 hari supaya kekuatannya maksimum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efek dari stabilisasi ini meningkatkan kekuatan geser hingga 2-3 kali lipat sehingga daya dukungnya menjadi lebih baik dan modulus elastisitas tanah ini juga meningkat. Durabilitasnya juga cukup baik ya. Jadi ketahanan terhadap lingkungan, faktor iklim itu cukup baik. Ketahanan terhadap kimia, serangan asam sulfat, kondisi asam dan seterusnya juga menjadi lebih tahan dalam jangka panjang. Ini tentu menguntungkan karena durabilitas tanah juga meningkat. Jadi itu tadi topik mengenai stabilisasi tanah dengan geopolimer. Bahwa beberapa hal penting yang ingin saya resumekan tadi, bahwa kalau kita menggunakan stabilisasi ini, kontrol terhadap molaritasnya, kemudian perbandingan rasio alkali. Kalau kita menggunakan suhu juga ini cukup baik meningkatkan di awal, tapi kalau terlalu tinggi itu justru juga akan mengakibatkan mungkin banyaknya retak sehingga durabilitas itu juga akan sedikit berkurang, sehingga kita rekomendasikan tadi sekitar 30 sampai 50 derajat kalau mau digunakan pemeraman atau perawatan dengan suhu. Tapi dengan
kondisi lingkungan di Indonesia saya kira sudah bisa dilakukan dengan suhu di lapangan. Baik, demikian materi yang saya sampaikan kali ini. Kita lanjutkan dengan materi-materi yang berikutnya dengan topik-topik yang lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.